Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Putra Pratama dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang radiasi elektromagnetik. Di radiasi elektromagnetik ini, saya akan membahas konsep gelombang elektromagnetik dan karakteristik, dan juga penerapan tiap gelombang elektromagnetik. Cepat rambat gelombang elektromagnetik. Gambar akan saya tunjukkan di sebelah kanan saya beserta diketahuinya. Maxwell mengajukan hipotesis bahwa cahaya adalah suatu gelombang elektromagnetik. Maxwell menyatakan suatu medan listrik yang berubah-ubah menginduksikan medan magnet yang juga berubah-ubah selanjutnya. Medan magnetik yang berubah-ubah ini menginduksikan kembali medan listrik yang berubah-ubah. Hasilnya adalah kehadiran gelombang elektromagnetik. Gambar saya tampilkan di sini. Medan listrik dan magnetis selalu saling tegak lurus, dan keduanya tegak lurus terhadap arah perlambatan gelombang. Di sini juga akan saya tampilkan spektrum gelombang elektromagnetik bersama persamaan dasar gelombang elektromagnetik. Gambar akan saya tampilkan di sini. Frekuensi gelombang radio mulai dari 30 kHz ke atas. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang bercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena pula. Selanjutnya, saya akan menampilkan tabel gelombang radio yang berisikan lebar frekuensi, panjang gelombang tertentu, dan beberapa penggunaan. Berikut adalah tabelnya. Perbandingan antara gelombang medium dengan gelombang VHF dan UHF. Gelombang TV UHF dan gelombang radio VHF tidak dapat dipantulkan oleh lapisan atmosfer sehingga luas daerah jangkauannya sempit. Pesawat TV dan radio FM menggunakan gelombang ini sebagai pembawa informasi bunyi di bawah dalam bentuk perubahan frekuensi atau modulasi frekuensi. Agar kita lebih memahami perbandingan antara gelombang medium dengan gelombang VHF dan UHF, saya akan menampilkan pemaparan tentang bagaimana perbandingan antara gelombang medium dengan gelombang VHF dan UHF dengan bentuk gambar agar bisa lebih dipahami. Modulasi amplitudo dan modulasi frekuensi. Penggabungan antara getaran listrik suara dengan getaran gelombang pembawa frekuensi radio sehingga menghasilkan gelombang radio termodulasi. Berikut adalah contohnya. Apa saja keunggulan gelombang AM dan FM? Yang pertama, keunggulan gelombang AM adalah dapat mencapai tempat yang jauh, dan keunggulan FM adalah dapat menghasilkan suara musik yang lebih merdu. Gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang dengan frekuensi paling tinggi, super high frekuensi, atau biasa disebut SHF, yaitu di atas gigahertz. Energi gelombang mikro mengguncang molekul-molekul air dalam makanan. Molekul yang bergetar akan memiliki energi kalor lebih besar, sehingga molekul-molekul menjadi lebih panas. Energi kalor dipindahkan dari satu molekul air ke molekul air lain dan makanan masak dari dalam. Gelombang mikro dimanfaatkan pada pesawat radar atau yang biasa disebut radio detection and ranging. Kita dapat mengetahui jarak benda yang ditangkap oleh radar. Sinar inframerah. Sinar inframerah mampu mendeteksi tumbuhan yang tumbuh di bumi secara rinci. Foto inframerah untuk diagnosis kesehatan. Spektroskopi inframerah dapat digunakan untuk mempelajari struktur molekul. Penggunaan radiasi inframerah pada remote control untuk banyak peralatan listrik seperti TV, AC, VCD, dan lain-lain. Radiasi inframerah juga dapat digunakan dalam alarm pencuri. Cahaya tampak. Panjang gelombang cahaya tampak bervariasi mulai dari 4 kali 10 pangkat 7 untuk cahaya violet sampai 7 kali 10 pangkat 7 untuk cahaya merah. Salah satu penggunaan cahaya adalah penggunaan cahaya atau sinar laser
dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet mempunyai frekuensi 10⁻15 Hz sampai 10⁻16 Hz. Kegunaan sinar ultraviolet adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memudarkan barium platina sianida dan menghitamkan plat foto yang berlapis perak bromida. Yang kedua, merangsang badan manusia untuk menghasilkan vitamin D. Yang ketiga, digunakan untuk menyuci hama akan ruangan operasi rumah sakit dan alat untuk pembedahan. Sinar X. Sinar X mempunyai frekuensi antara 10⁻16 Hz sampai 10⁻20 Hz. Sinar X memiliki daya tembus yang kuat. Daya tembusnya bergantung pada frekuensi. Makin tinggi frekuensi, makin kuat daya tembusnya. Sinar gamma. Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz. Daya tembusnya besar sekali sehingga dapat menembus plat timbal atau plat besi. Kegunaan sinar gamma yang pertama adalah membunuh sel-sel kanker dan mensterilkan peralatan rumah sakit. Yang kedua, dapat digunakan untuk memeriksa cacat-cacat pada logam.